Anda kembali di iNews Sore, pemirsa berhati-hatilah dalam berkendara. Dua pemudik tewas dalam kecelakaan di ruas tol Cikampek Palimanan, Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu 6 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 136.800 tol Cikampek Palimanan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu pagi. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus melintasi jalur one way dari arah Jawa menuju Jakarta. Minibus naas ini kemudian menabrak mobil Elf yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibatnya, 2 orang meninggal dunia, sementara itu 6 lainnya luka-luka. 2 orang meninggal, 6 orang luka. Luka beratnya ada 3 orang, sisanya luka ringan. Nah, meninggal dunia jenis kelaminnya laki-laki 2 orang, kemudian yang luka dirawat di kami ada perempuan sebanyak 3 orang. Kedua korban tewas merupakan laki-laki yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah mudik ke Kebumen, Jawa Tengah. Kini kedua jenazah dan korban luka berada di RSUD Ciereng, Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di Batang, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia, belasan penumpang lainnya terluka. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Kim, Batang, Jawa Tengah. Terjadi kecelakaan, tergelincir. Masih ada di dalam mobil, masih terjebak. Sebuah minibus yang mengangkut belasan penumpang terjun ke dalam jurang sedalam 50 meter di Desa Pranten, Kecamatan Batang, Jawa Tengah. 1 penumpang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Peristiwa terjadi saat minibus mengangkut 17 penumpang usai berlibur lebaran di dataran tinggi Dieng. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit. Jadi mau pulang. Oh, mau pulang. Terus? Sangat lanjut terus nih. Oh. Bergegas digas. Terus mau pulang. Enggak lagi ya. Okay. Berarti pas tanjakan itu. Okay. Korban meninggal dunia merupakan warga Pemalang berusia 50 tahun. Korban kemudian dengan laka tunggal dengan kendaraan Elf, kemudian saat ini MD korban 1, kemudian yang lain kami masih melaksanakan perawatan di rumah sakit. Berarti ada berapa penumpangnya itu, Dan? Untuk penumpang tadi saat evakuasi sebanyak 17 orang. 17 orang. Termasuk supir. Lokasi bus yang berada di dasar jurang belum dievakuasi karena sulitnya medan. Kasus kecelakaan tunggal ini masih ditangani Satlantas Polres Batang, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryo Soekarno, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, volume arus balik ke Jakarta terus meningkat. Petugas masih terus menerapkan sistem satu arah dari Semarang hingga Jakarta. Akses masuk Halim menuju Cikampek masih ditutup. Akses masuk tol Jakarta menuju Cikampek di Cawang, Jakarta Timur, Sabtu masih ditutup. Penutupan lantaran adanya penerapan sistem satu arah atau one way dari Kali Kangkung hingga kilometer 3500 di Halim, Jakarta Timur. Agar pengendara yang ingin masuk ke tol Jakarta menuju Cikampek tak kebingungan, petugas kepolisian bersiaga di depan pintu masuk dan membagikan brosur. Selain itu, kendaraan dari tol dalam kota menuju Bekasi juga dialihkan ke tol Jagorawi dan tol Tanjung Priuk. One way nasional dari Semarang sampai Jakarta sudah terlaksana.
Nah, kemudian untuk rekayasanya, di titik Cawang ini, seluruh kendaraan yang dari arah tol kota yang menuju ke arah Cikampek, kita alihkan ke kiri. Nanti dari kiri ini dia bisa ke arah Jagorawi, atau juga dia ke arah tol Priuk. Termasuk juga yang dari Jati Asih dan dari seluruh gerbang tol yang menuju ke arah Cikampek sudah kita tutup, kita alihkan ke jalur-jalur arteri. Sementara diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu esok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas arus balik, sudah ada rekan kami Yasmin Atania di gerbang tol Cikatama dan Bayu Pradana di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya. Kita ke gerbang tol Cikatama terlebih dahulu, ada Yasmin Atania. Selamat sore Yasmin, bagaimana situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama? Baik, selamat sore siapa dan juga pemirsa untuk situasi arus lalu lintas terkini di sekitaran gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70 terpantau ramai lancar. Nampaknya upaya dari pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan skema one way yang diiringi dengan ganjil genap yang dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga ke gerbang tol Halim. Kilometer 3500 ini sudah cukup efektif untuk mengurai ataupun mencegah terjadinya penumpukan kendaraan pada momen arus balik Lebaran 2022 ini. Memang sebelumnya dari pihak Jasa Marga telah menginformasikan terkait dengan puncak arus balik akan berlangsung pada 8 Mei esok. Tepatnya diprediksi akan ada sebanyak 137.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama 1 ini ke arah Jakarta. Namun di hari ini peningkatan volume kendaraan pun sudah mulai terlihat, yang mana diprediksi akan ada sebanyak 78.000 kendaraan yang melintas menuju arah Jakarta, dan hingga pukul 15 ini sudah ada sebanyak 49.000 kendaraan. Pihak kepolisian pun terus mengimbau masyarakat ataupun pengemudi yang terdampak dari pemberlakuan one way ini untuk tidak menunggu di ruas tol, melainkan menggunakan jalur alternatif. Bagi pengemudi yang hendak mengarah ke Cirebon maupun Jawa Tengah dari arah Jakarta, disarankan untuk menggunakan jalur Simpang Jomin kemudian masuk ke wilayah Pantura. Dan apabila pengemudi dari arah Jakarta hendak menuju ke wilayah Bandung, disarankan untuk melalui jalur non-tol Purwakarta, kemudian masuk ke gerbang tol Sadang kilometer 76 ruas tol Cipularang, kemudian menuju ke arah Bandung. Pihak kepolisian pun tak henti-hentinya mengimbau masyarakat yang hendak melaksanakan arus balik agar selalu memperbarui informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan agar perjalanan dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas terkini di momen arus balik di wilayah Gentong, Jawa Barat, sudah ada rekan Bayu Pradana di sana. Silakan Bayu dengan laporan Anda. Yasmin, lalu lintas di jalur selatan ini sudah terlihat mulai lancar dan ini sudah terpantau beberapa jam yang lalu. Dan kalau kita bandingkan dengan kemarin, ini jauh lebih baik lalu lintasnya, di mana kemacetan hanya terjadi di waktu-waktu tertentu dan juga di titik-titik tertentu saja. Di mana dari pantauan kami pada saat dini hari tadi kemacetan sempat terjadi mengular begitu parah di Lingkar Gentong, di mana 2 lajur yang digunakan ini sampai digunakan sebagai 3 lajur baik dari arah Tasik maupun juga arah Bandung, dan juga kendaraan pun sempat berhenti untuk beristirahat sejenak. Meski demikian, sejak pagi hari memang masih ada kemacetan sedikit di Lingkar Gentong, namun kalau kita lihat ini sudah berangsur membaik dan terlihat lengang dan lancar. Dari pantauan rekan kami, rekan Vito Erlangga juga tadi yang sudah melakukan penelusuran hingga ke Ciawi, ini mengatakan bahwa sudah tidak ada kemacetan juga untuk ke arah Ciawi atau ke arah Tasikmalaya. Memang biasanya Ciawi ini menjadi salah satu titik yang harus diwaspadai dikarenakan aktivitas tengah kota yang kerap sibuk. Selain Ciawi, juga Pasar Malangbong ini juga patut diwaspadai dikarenakan aktivitas pasar yang sibuk dari pagi hingga sore hari. Meski demikian, selain 2 titik tersebut, ada satu lagi titik yang harus diwaspadai, yaitu di Lingkar Gentong sendiri, di mana terdapat penyempitan lajur, di mana biasanya juga kerap sekali terjadi kendaraan yang mogok akibat tidak mampu untuk menanjak, dan juga banyak sekali tikungan, dan sejumlah pengendara ini harus memperlambat kecepatan kendaraan mereka. Selain sebagai titik rawan macet, juga Lingkar Gentong ini juga harus diwaspadai karena menjadi titik yang rawan kecelakaan. Karena banyaknya tikungan dan juga tanjakan, juga cuaca yang kerap hujan ini harus diantisipasi oleh para pengendara yang akan melakukan arus balik. Diimbau juga oleh Polda Jawa Barat bahwa pengendara yang akan melakukan perjalanan untuk arus balik untuk mempersiapkan beberapa hal, diantaranya itu mengecek terlebih dahulu peta digital mereka, melihat
jalur mana yang tidak ada macet, dikarenakan juga Polda Jawa Barat ini telah melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk arus balik ini dari arah Tasikmalaya ini melalui Singaparna dan ke Garut untuk membagi volume kendaraan, dan juga para pemudik yang nanti akan melakukan arus balik diharapkan dapat mempersiapkan baik kondisi tubuh mereka, kondisi kendaraan mereka, mempersiapkan bahan bakar kendaraan mereka dengan cukup, serta membawa makanan secukupnya untuk dalam perjalanan mereka. Kita kembali ke studio, ada Syafa. Ya, terima kasih Bayu dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Sebelumnya ada Yasmin Atania dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Acara ini dipersembahkan oleh ribuan wisatawan memadati Pantai Randu Sangat Indah, Brebes, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.